Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. How are you today? Okay, I'm fine too, thank you. Okay, today, before we start our lesson today, I have one quote. The quote is, if we never try, how we will know? Ada yang tahu artinya apa? Oke, good job. Artinya adalah, jika kita tidak mencoba, bagaimana kita akan tahu? Maksudnya di sini adalah ketika kita mencoba sesuatu seperti hal baru, kita tidak perlu takut. Kita harus mencobanya agar kita memiliki pengalaman dan kita mengetahui, oh ini begini, oh ini begitu. Jadi kita akan mengetahui hal baru tersebut untuk dijadikan pengalaman. Oke, Ibu mau tanya nih, kira-kira kalian happy nggak hari ini? Are you happy today? Oh, okay, alhamdulillah. Okay, before we start our lesson today, please recite Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, we enter the material. The first slide is definition of formal invitation. Anyone knows what is the formal invitation? Or invitation is, kalian pastinya pernah menerima undangan seperti undangan pengajian atau undangan pernikahan atau OSIS di sekolah, pastinya pernah ya. Jadi invitation is a request, a solicitation, or an attempt to get another person to join at a specific event. And formal invitation is a letter that written in formal language in the stipulated format for official purpose. Jadi formal invitation adalah surat resmi atau undangan resmi. Undangan resmi adalah undangan yang ditulis dengan bahasa yang formal, format yang tertata rapi, dan surat ini bertujuan secara resmi. Seperti contohnya adalah undangan pernikahan, undangan pertemuan OSIS, pertemuan kepala sekolah, pertemuan kantor atau apa, terus undangan wisuda, graduation, terus undangan perlombaan, anniversary, dan lain-lain. Jadi itu tadi definisi dan contoh-contoh undangan resmi. Next, the second slide. This is the example of formal invitation. For the first invitation is wedding invitation, and for the second invitation is graduation party. Yang pertama itu adalah undangan pernikahan. Bisa dilihat ya, yang warna navy atau biru dongker. Terus yang sebelah kanan, yang kedua adalah undangan untuk wisuda. Kalian belum wisuda ya? Berarti nanti kalau semisal kalian wisuda kelas 3, biasanya akan dapat undangan wisuda. For the third slide is formal invitation memiliki 3 unsur. Yang pertama adalah social function, lalu language features, and structure text. Yang pertama social function. To invite someone, attend or come and an event. Maksudnya di sini adalah fungsi sosial dari formal invitation adalah untuk mengundang seseorang dalam menghadiri atau datang ke peristiwa atau acara tertentu. Lanjut, language features. Language features ini adalah unsur kebahasaan. Yang pertama, harus menggunakan simple present tense, yaitu menggunakan verb one. Contohnya, we invite you. We invite you. Kalau verb 2, kira-kira invite apa ya? Invited. Ada ed-nya ya. We invite you. Kami mengundang kamu. Gitu. Yang kedua harus menggunakan would like. Ungkapannya yang digunakan untuk menunjukkan ajakan. Would like itu artinya ingin. Dari kata want. Gitu. Contohnya, I would like to invite you. Saya ingin mengundang kamu.
Yang ketiga, harus menggunakan bahasa yang baku. Tidak boleh menggunakan bahasa informal seperti bahasa sehari-hari. Terus seperti contohnya gini, "Hei, saya ingin mengundang kamu." Sedangkan itu adalah bahasa sehari-hari. Kita dalam formal invitation harus menggunakan bahasa yang formal, yang sopan, dan jelas untuk mengundang seseorang, karena biasanya formal invitation ini lebih digunakan dalam kegiatan yang secara resmi, bukan yang sehari-hari seperti birthday party atau acara personal lainnya. Yang ketiga adalah structure text. Structure text ini adalah teks struktur teks. Di sini struktur teksnya ada 3. Yang pertama, invite, E-nya ada 2. Then for the second, body, and for the third is inviter. Oke, kita akan membahas struktur teks. Oke, slide selanjutnya adalah tentang invite. Yang E-nya ada 2. Invite. Invite berarti adalah bagian pertama dalam undangan. Invite ini adalah receiver, atau receiver ini invite, maksudnya invite adalah bagian yang berisi sasaran atau target yang diundang. Seperti contohnya, biasanya yang di atas undangan tulisannya gini, Dear Rama, Dear Ria Umaroh, atau lain-lain. Seperti yang di atas, itu adalah orang atau target yang akan kita undang. Jadi itu dinamakan dengan invite atau penerima atau receiver. Selanjutnya kita masuk ke body. Body ini artinya adalah isi. Di body ada 4 bagian, yakni yang pertama subject, kedua invitation statement, ketiga invitation detail, dan keempat adalah closer. Yang pertama adalah subject. Subject ini disebut dengan nama acara. Nama acara seperti dalam undangan, kita pasti mengetahui bahwa undangan ini termasuk undangan wedding invitation atau graduation party atau competition atau meeting. Di dalamnya akan terdapat tulisan seperti this is the graduation party atau wedding invitation, gitu. Seperti judulnya. Oke. Yang kedua adalah invitation statement. Invitation statement adalah ucapan ajakan dalam undangan. Contohnya adalah I would like to invite you, would you like to come, terus please join us. Oke, yang mana artinya dalam bahasa Indonesia seperti ini, saya ingin mengundang Anda untuk menghadiri acara ini, terus tolong bergabung dengan kami, kayak gitu. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah invitation detail. Invitation detail di sini ada 3. Yang pertama, day or date, lalu time, and place. Oke, biasanya ini ada tulisannya seperti terlihat di tengah-tengah undangan, seperti hari atau tanggal sekian, tempat sekian, waktu sekian, seperti itu. Dan ini biasanya disebut dengan invitation detail, seperti pelengkap dalam undangan. Tidak mungkin ini dilewatkan karena invitation detail di dalamnya sangat penting, karena untuk mengetahui bagaimana detailnya undangan tersebut. Oke. Yang terakhir adalah closer atau penutup. Di dalam closer biasanya pertama berisi tentang pesan atau catatan tambahan, seperti mungkin I hope you come and happy for our party, kayak gitu. Atau bisa juga berisikan ucapan terima kasih, thank you for your attention, kayak gitu. Lalu yang terakhir mencantumkan RSVP. RSVP ini adalah seperti semoga, kayak berharap semoga kalian datang. Ini berasal dari bahasa Prancis, yaitu respondez s'il vous plaît. Oke, yang terakhir adalah inviter. Inviter, bagian yang berisi siapa yang mengundang. Seperti dalamnya adalah salam plus nama pengirim.
Contohnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau salam hormat, terus nama pengirim. Contohnya, best regards atau yours sincerely, salam hormat. Salam hormat, misal best regards Fanny Filosofia Juliana. Okay, this is the material today about formal invitation. I hope this material have a benefits to you all. Dan semoga kalian dapat memahami pelajaran hari ini dan sukses selalu. Thank you for your attention. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next tomorrow.